Karena begitu terlenanya mereka dengan potensi laut yang banyak, mereka lupa akan pendidikan. Ternyata pendidikan itu berperan penting selain laut. Masih ingat materi-materi yang sudah kakak pernah jelaskan di minggu-minggu lalu? Siapa? Sedikit saja. Sebutkan saja adik-adik yang masih ingat. Tidak ada yang disalahkan kok. Kalau saya dari sisi anunya lagi, perikanan bas alat tangkap ramah lingkungan. Bukan kan maksudnya alat tangkapnya kan memang ramah lingkungan, tapi setelah nelayan tidak gunakan, dibuang ke laut, kemudian mematikan binatang-binatang yang lain, contoh kayak ular, kan jadi sudah bukan ramah lingkungan. Yang saya mau tanyakan, apakah ada alat tangkap selain jaring yang awalnya ramah lingkungan ketika tidak dipakai oleh nelayan, jadi tidak ramah lingkungan lagi? Sebenarnya kita sudah bahas bahwa alat tangkap itu harus ramah terhadap lingkungan dan terhadap spesiesnya. Pertama, awalnya saya bersekolah di sekolah di laut itu, pertama saya bertentangan dengan apa yang ada dalam materi sekolah di laut. Pertama, materi-materi yang ada di sekolah di laut saya kurang mengerti. Setelah saya gali-gali lebih dalam, ternyata apa yang diajarkan di sekolah di laut sangat bermanfaat bagi kita, terutama masyarakat di sekitar pesisir. Contoh proses penanaman mangrove, proses tangkap ikan, dan lain sebagainya. Satu kesatuan dari alat tangkap jaring. Nah, pada saat ikan tertangkap, pasti dia akan melewati sini. Bagaimana dikatakan jaring itu adalah alat tangkap yang ramah lingkungan? Kalau misalkan ikannya datang dari sini, kan datang sini, terpuntal di sini. Ya kan? Terpuntal di sini. Penting pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah di laut, terutama tentang proses penangkapan ikan yang ramah lingkungan itu perlu kita ketahui. Kalau kita tidak bisa menyarankan kepada orang tua kita, minimal kepada adik-adik kita. Jangankan adik-adik kita saja yang sudah dewasa belum mengetahui semua tentang laut, hal yang penting. Tapi sekarang adik-adik yang masih SD bisa mengetahui, mungkin sama wawasannya dengan kami yang SMA. Dengan adanya sekolah di laut akan lebih membantu kami, terutama adik-adik, untuk lebih memperluas wawasan. Saya nyambung dari Kasam saja, ya. Saya nyambung dari Kasam. Rencananya kan selama ini kita selalu diberikan materi, berikan teori tentang bagaimana terumbu karang, ekosistem, lamun. Bukan hanya materi yang kita diberikan, tapi kita praktek. Jadi sebentar, insya Allah jam 2 kita sama-sama ke Bokori untuk melihat apa yang kita pelajari itu, kita lihat bentuknya. Terumbu karang itu seperti apa, yang masih bagus dan yang sudah mati. Itu tambahan dari saya untuk menguatkan kita semua. Insya Allah di jam 2 kita berangkat sama-sama ke Bokori. Tadi kan sudah belajar, anak-anak sudah belajar di ruangan. Jadi kan supaya lebih mengerti lagi, anak-anak harus dilihatkan langsung, oh ternyata yang dibilangkan organisme yang kayak misalkan bintang laut itu kayak gini. Habitatnya ternyata di sekitaran pantai. Alat tangkap ramah lingkungan itu seperti apa? Ya. Nah, kemudian tujuan kita datang di sini di pantai langsung itu untuk mempraktekkan bagaimana sebenarnya memasang jaring, kemudian bentuk jaring yang kakak ceritakan itu seperti apa. Nanti sebentar ada jaringnya di situ, kita akan coba pasang walaupun hanya di
sekitaran sini saja. Yang kakak bilang tadi ini pemberat. Ini Lampu. kalau yang ini apa? Nilon. Tali nilon. Biru, warna biru. Tali nilon. Ini namanya tali ris. Wah, tapi nilon juga. Pertama ngajar, alhamdulillah tidak ada kendala. Malah rasa kagum sama anak-anak. Ternyata mereka itu ingin sekali tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi ciri khas dari tempat tinggalnya. Jadi kita kagum sekali, mereka ingin tahu, ingin belajar, antusias sekali untuk ikut nyebrang, pergi ke Karamba dan belajar. Dan bermain di sela-sela belajar itu agar mereka tidak bosan. Potensi-potensi maritim, potensi kelautan yang hari ini memang mutlak adalah milik seutuhnya masyarakat Bajo yang ada di pesisir karena sumber kehidupannya adalah laut. Proses yang dilakukan adalah kami mencoba mengorganisir adik-adik satu pemahaman bahwa ayo kita belajar tentang kemaritiman. Kampung ukur di sini. Ya. Baru kancing nih. Proses ini berbicara pengetahuan lokal kami paham, tapi berbicara keilmiahnya kami harus berkomunikasi dengan pihak universitas. Karena kami memahami bahwa ilmu kami ilmu orang tua kami hanya sebatas dengan secara pengetahuan lokal. Yang kami lakukan adalah bagaimana generasi-generasi kami, khususnya generasi yang hari ini berada di SMA dan kemahasiswaan itu mengetahui. Dan setelah dia mengetahui, dia harus menyampaikan informasi itu juga. Sehingga proses yang ada adalah adik-adik SD dan SMP itu kami mencoba menguatkan di Sabtu Minggu untuk kami berkomunikasi tentang kemaritiman dan kearifan lokal. Dan sama orang gitu ya, dia tidak pindah-pindah. Sekolah maritim adalah sekolah yang hari ini menjawab permasalahan di komunitas. Pengetahuan-pengetahuan lokal di lain selain maritim dan di dalam maritim itu harus dikuatkan dengan adanya buku-buku. Ya hari ini kami keterbatasan informasi dan buku-buku itu. Sudah kedua kalinya ke Perpusda, Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara, dengan harapan dengan membaca cakrawala berpikirnya, pengetahuan-pengetahuan baru tentang apa yang belum didapatkan di sekolah maritim itu bisa didapatkan di Perpusda. Kalau buku tentang pancing begitu atau yang macam suku begitu, yang kaitan suku misalnya ada memancing, masalah pemancingan ya, suku Bajo begitu, itu yang berkaitan. kelautan. Masuk. Ini untuk sumber daya ikan. Pertama, sekolah di laut sekarang kalau kita berbicara tentang sekolah di laut, menurut saya adalah dua faktor yang mempengaruhi kekurangan sekolah di laut. Yang pertama itu dari segi pengajar. Segi pengajar di sekolah di laut itu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, buku baca.
perpustakaan atau buku bacaan. Itu kurang sekali di sekolah di Laut, tidak ada. Saya berharap mudah-mudahan sekolah di Laut mempunyai suatu perpustakaan. Kalau pengajar tidak ada atau bahkan tidak mau mengajar di sekolah di Laut atau mungkin lelah atau bertepatan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, adik-adik bisa membaca di perpustakaan di Laut, menambah wawasannya yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sebelumnya. Setelah dari perpusda melakukan lagi proses di museum. Kenapa kami harus menguatkan diri museum? Karena ada sejarah-sejarah yang masih tertinggal, yang hari ini kami tidak dapatkan di masyarakat itu sendiri. Di museumlah permasalahan-permasalahan itu terjawab. Dan dengan museumlah pengetahuan-pengetahuan tentang budaya itu, dengan melakukan diskusi dengan pengelola museum, ternyata budaya itu masih ada. Dan budaya itu ada untuk kami, dan hari ini kami ketahui. Biasa dijelaskan dulu pertama, terus koleksi pertama kan di sini terdiri dari 10 jenis koleksi. Yang pertama itu geologi. Geologi itu yang dipamerkan tentang jenis-jenis batuan dan mineral. Kalau ini fosil kayu. Kayu misalnya daun, terus ada juga yang mengandung nikel. Yang ini di tengah. Oh jadi ini batu jadi ini semua batu ini Mengandung nikel. tidak Pasir besi itu, pasir besi. Semua Batu besi? yang tengah nomor 6. Apa ini? Sebuah perahu yang ini dijadikan juga, selain dijadikan untuk mencari, dijadikan tempat tinggal juga. Milik siapa? Milik orang Baju. Dulu kan orang Baju tidak menetap, selalu pindah-pindah. Baju di laut namanya, baju di laut. Adalah sekolah yang menjawab permasalahan hari ini di titik komunitas Bajo yang ada di Kecamatan Suropia, khususnya di Kabupaten Konawe. Berbicara pendidikan formal itu, muatan lokal yang ada di pendidikan formal adalah bukan muatan lokal yang melihat potensi-potensi daerah pesisir itu, daerah itu maksudnya. Karena harapan kami adalah dari masa didik usia dininya, dia harus mengetahui, sudah ada pendidikan karakter buat dia tentang kemaritiman. Kalau kita mau berbicara tentang penghasilan, sebenarnya suku Bajo tidak perusak. Itu karena keadaan terpaksa. Karena kalau kita mau berbicara tentang suku Bajo sebagai perusak, suku Bajo tidak pernah akan merusak laut seandainya dia mempunyai penghasilan yang menetap selain dari membom. Orang-orang luar berkata orang Bajo perusak karena mereka membom, membunuh terumbu karang. Coba seandainya orang Bajo mempunyai pekerjaan yang menetap, pekerjaan yang mendapatkan hasil uang dan tidak merusak potensi laut, mungkin orang Bajo tidak akan dikatakan perusak. Pertama, dari proses sebelum saya ketahui bahwa pertama kan di sekolah di laut memberitahu bahwa kalau seorang yang membom akan membunuh plankton-plankton dan akan memperjauh jangkauan ikan. Pertama saya bertangan, saya berpikir bahwa kalau orang-orang tidak membom, mereka akan makan apa? Kemudian setelah saya mengetahui lebih dalam, ternyata orang membom akan memperjauh lagi mereka untuk mencari ikan. Karena ketika dia membom, maka ikan akan mati, plankton-plankton di daerah sekitar itu, maka ikan akan lari semakin jauh. Nelayan akan semakin susah untuk mencari ikan. Ternyata mempunyai sangkut pautan yang luas.
Permasalahan yang ada hari ini adalah bagaimana generasi tidak mengetahui proses transfer informasi dari orang-orang tua kami. Itu tidak tertransfer kepada generasi-generasi hari ini. Satu titik permasalahan yaitu tidak ada pengetahuan dari generasi. Sehingga kami mencoba menguatkan satu kelembagaan kecil yang dinamakan Sekolah di Laut ini adalah mengetahui secara dini tentang bagaimana kemaritiman, bagaimana ilmu laut, dan bagaimana pengetahuan-pengetahuan orang tua dulu yang melintasi samudra ini dengan pengetahuan lokal saja. Hal ini kami mencoba melakukan proses dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat menjawab permasalahan yang hari ini adalah putusnya pengetahuan tentang kearifan lokal dan kemaritiman di generasi khususnya di Desa Mekar, Kecamatan Sukabumi ini. Jangan Mi, begitu Mi. Oh, tapi bisa di baru agak bagus kalau beli kecil. Kayak yang itu Kak. Terus iga-iga kan nanti ngampa gergajita, kan udah tahu ambing itu. Sekolah di Laut itu harus tetap berlanjut. Sekolah di Laut harus mempunyai perpustakaan, harus mempunyai buku-buku yang berkaitan dengan laut, yang supaya adik-adik dan semua teman-teman sekalian bisa membaca, memperluas wawasan di situ. Dah, cuk, di sana. Cuk dikit di pupuk paling mbak. Soalnya di Kekasang, pemain di Panang yang luas tuh cari tempat yang luas baru ditumpah begini. Bagaimana generasi-generasi hari ini, generasi Bajo yang hari ini di Sulawesi Tenggara khususnya, bisa memahami dan bisa memiliki karakter kemaritiman sehingga perjalanan hidupnya itu tidak kehilangan jati dirinya. Hal yang utama yang harus dia ingat adalah yang membesarkan dia dan lingkungan dia adalah laut. Sehingga laut itu kalau sudah tertanam budaya kemaritiman, saya yakin laut kita akan terjaga, bahwa dengan kegiatan ini harapan saya poros maritim yang dimimpikan oleh Indonesia adalah masyarakat Bajo yang mendukung proses itu dengan melakukan sekolah